Jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini penting sekali. Karena ulama bilang, rasionalnya ya, sebagaimana manusia itu secara alami tahu makan masuk ke mulutnya, hidungnya dipakai bernafas, kupingnya dipakai mendengar. Terdengar oleh Nabi SAW. Ini kasusnya, si istri nggak mau digaulin. Padahal kalau istri nggak mau digaulin berdosa nih. Gimana caranya? Turun firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthun lakum. Fatu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang buat kalian. Datangi ladang kalian semau kalian dan dahulukan diri kalian. Artinya boleh digaulin dengan cara apapun selama bukan letakkan kemaluan di dubur. Yang dilarang itu saja. Karena Nabi SAW melarang. Allah melaknat laki-laki yang meletakkan kemaluan di dubur. Satu hal juga penting di sini Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini penting sekali. Karena ulama bilang, rasionalnya ya, sebagaimana manusia itu secara alami tahu makan masuk ke mulutnya, hidungnya dipakai bernafas, kupingnya dipakai mendengar, kemaluannya juga tahu di mana diletakkan. Sebagaimana dia tahu bagaimana mengeluarkan air seni atau kencingnya. Dia tahu itu sebenarnya. Masalahnya kalau orang nonton film-film porno seperti ini, pertama mendukung perzinahan. Orang lagi zina. Melihat auratnya orang lain. Ya. Dan pola yang dipakai adalah pola non-muslim. Menggauli di dubur, jorok, kotor, dan segala macam hal. Ini dilakukan. Dalam Islam semua bertolak belakang nih, nggak boleh. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah suami atau istri yang sudah saling terbuka, saling merangsang satu sama yang lain, sudah hubungan biologis, lalu keduanya atau salah satunya menceritakan ke teman-temannya. Jadi nggak boleh bapak-bapak misalnya istrinya Masya Allah puasin dia luar biasa, lalu besok ketemu teman-teman, oh istri saya itu begini, begitu, diceritain. Atau ibu-ibu, suaminya Masya Allah puasin, tidak perlu diceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, begitu, begini. Kenapa? Karena efek sosial dan kejiwaannya berbahaya. Kalau kita lagi cerita sama teman-teman kita ternyata pasangan mereka tidak begitu, yang terjadi dia akan ganggu pasangan kita. Makanya banyak rumah tangga rusak, yang ganggu temannya suaminya, yang ganggu temannya istrinya. Karena dia yang cerita, pasangan mereka tidak seperti itu. Malah kita lihat dalam Islam disuruh tutupin. Kalau film ini malah ditontonkan. Ada sampai satu ibu ngeluh sama saya di Jakarta, dia bilang, Ustadz sampai pada tingkat penyakit ini, nonton film porno ini, sama suami saya, dari awal saya nikah sampai sekarang, kalau dia mau gauli saya, dia harus datangkan laptopnya di ranjang, nonton. Baru syahwatnya bangkit. Kalau enggak, dia bilang dia enggak ada syahwat lagi sama istrinya. Ini kan penyakit kejiwaan. Bagaimana Bapak Ibu tidak cemburu lihat pasangannya di sebelah, yang suaminya lihat perempuan lain, telanjang, yang si istri juga lihat laki-laki lain. Dan pasti di film lebih hebat daripada kita. Loh iya, didatangkan orang-orang yang luar biasa kan? Tidak mungkin orang-orang jelek. Dicari orang yang bisa laku karena mereka mau jual duit. Dalam medis, dalam ilmu medis, tidak sehat biologis kalau bayangkan orang lain. Ya. Pasangan setengah mati rangsang kita, kemudian kita bayangin orang lain, ini rusak semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah tonton itu Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dilakukan istighfar kepada Allah, ada di rumah rusakin semua. Mulai sekarang bangun biologis yang sehat. Pada saat biologis buka mata, lihat pasangan, nikmatin pasangan itu, kemudian insya Allah sampai kita kelimak. Mungkin butuh proses beberapa waktu, setelah nanti semua kenangan film-film itu hilang, dalam waktu yang berjalan nanti kita akan rasakan luar biasa kenikmatan karena kita menikmati pasangan kita. Ini yang real di sini, itu bahaya, itu cuma hayalan. Ini realnya yang harus. Tidak akan enak orang makan nasi sama tempe kalau yang dibayangin ayam. Mana itu? Loh benar. Kalau yang ada nasi sama tempe lah yang dimakan. Jangan hayalin yang lain, itu hayalan. Mengganggu ini. Padahal ini sebenarnya di depan mata kita. Ini poin. Baik. Penuhi kebutuhan biologis ini penting. Ibu-ibu harus garis bawahi, suami memang kebutuhannya mendesak. Sering minta itu pun adalah hal yang wajar, hak dia. Ibu tinggal layanin dan menikmatin. Itu saja. Ini pahala dan ibadah, gitu kan? Ini dua hal
yang kalau kita simpulkan sebenarnya adalah hal yang sangat mendasar haknya suami. Kalau poin pertama tadi taat, maksud dalamnya tentu tidak boleh juga keluar rumah tanpa izin, ya. Sampai kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat ke arahnya, dia selalu menyenangkanmu dengan dandanannya, dengan pakaiannya, dengan godaannya, semua, gitu kan. Dan kalau kau perintahkan, dia selalu patuh menjalankan. Ini kunci. Kemudian kata Nabi SAW juga, wanita di surga adalah wanita yang kalau dia berbuat salah atau suaminya berbuat salah, dia datang kepada suaminya memegang tangannya di malam hari, dia mengatakan, saya tidak bisa tidur kecuali kau sudah ridho dengan saya. Mungkin ibu-ibu bilang, kok kalau saya yang salah wajar, kalau dia salah bagaimana caranya? Ibu harus tahu ya, laki-laki itu karakternya, gengsinya tinggi. Jadi ternyata syariat Allah yang Allah turunkan lebih tahu siapa laki-laki, lebih tahu siapa perempuan. Bapak-bapak di sini misal, kalau kita lagi buat salah, lalu istri kita yang datang mengatakan, kalau kau tidak ridho dengan saya, maka saya tidak bisa tidur. Saya pastikan bapak-bapak yang salah mengatakan, saya yang salah, maafin saya. Tapi kalau tidak, maka dia akan muncul gengsi dan egonya. Jadi syariat datang memandu untuk bisa mengambil hati pasangan. Memang sudah paling tepat itu. Ini poin tentang masalah hak dan kewajiban. Kemudian kita masuk Bapak Ibu sekalian. Poin yang keempat, kenali karakter pasanganmu. Ini yang saya bilang tadi, kita titik beratkan. Laki-laki selalu pakai akal. Akal itu begini, masalah, solusi. Masalah, solusi. Perempuan pakai perasaan. Perasaan itu direnungin dulu, baru solusi. Saya kasih contoh gini. Bapak-bapak di sini tentu bisa difikirkan dan saya yakin kita sejalan. Misal kita masuk ke toko baju, kemudian bapak-bapak lihat baju A. Ini baju nih, bagus. Tanya masnya, mas ada ini gak? Ada. Baik, warna putih, warna putih. Begitu kita tanya, di gudang, habis stoknya. Kira-kira bapak-bapak di sini terima atau enggak? Hah? Terima nggak kalau misalnya orang masnya bilang tokonya sudah nggak ada stoknya mas? Kita terima ya? Terima nggak? Mana suaranya orang Bali nih? Terima. Saya tanya bapak-bapak dulu, ibu-ibu jangan jawab dulu. Sebentar ibu-ibu. Kita laki-laki sudah biasa kalau oh ini nggak ada mas stoknya sudah. Pak mau lihat yang lain nggak? Iya boleh. Kita biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu, sekarang ibu-ibu beli baju cocok warnanya, pas lihat ukurannya nggak ada. Pasti ibu bilang, coba cek dulu di gudang mas. Kenapa nggak ada? Kapan ada? Saya ambil nomor teleponnya ya, panjang ceritanya tuh. Ini karakter namanya. Sekarang begini, bapak ibu janjian nih, pergi restoran suami istri. Anggaplah lagi pacaran, pergi berdua suami istri. Janjian di restoran A, pas tiba tutup restorannya. Bapak-bapak pasti masalah, solusi. Tutup mah, udah kita cari restoran lain ya. Begitu nggak? Ibu-ibu nggak, sebentar mas, saya tanya dulu kenapa tutup. Turun dia nanya, kenapa tutup, kenapa habis. Kok habis, biasanya jam sekian, panjang tuh ceritanya. Ngobrol dulu. Ini namanya perasaan. Yang ini akal, ini perasaan. Memang begitu. Memang begitu. Jadi makanya kalau ibu-ibu bisa dengan perasaannya, kalau tidak dapat barang yang dia inginkan, bisa 2 hari kepikiran. Bapak-bapak sudah lupa. Contoh yang lain. Kalau misalnya ada 2 orang suami istri lagi bertengkar. Ini ribut-ributan di SMS. Saya biasa begitu. Saya pernah ditelepon suami istri sampai saya pusing juga dengarnya. Telepon saya, ini Ustaz. So, over-overan nomor telepon. Ini apa ini? Saya tutup teleponnya langsung gitu. Ribut bertengkar. Ternyata sering SMS-SMS-an ini bertengkar. Baiklah. Bapak ibu sekarang kalau ada orang yang bertengkar suami istri, kemudian saling marah-marahin di SMS. Bapak-bapak di sini saya sangat yakin, kalau sudah baca emosi memang. Tapi dihapus gak SMS-nya? Jawab jujur. Bapak-bapak sekarang kalau lagi masalah sama istrinya, kemudian ada SMS yang tidak enak, kita sudah baca. Dihapus gak SMS-nya? Ibu-ibu saya tanya, kalau bertengkar, hapus gak SMS rumahnya? Itu masalahnya. Itu sampai 1 tahun masih disimpan. Ini lagi enak sama suaminya, lagi enak-enak sama suaminya. Kamu dulu pernah bilang begini, suaminya sudah lupa. Kapan? Ini buktinya. Ini karena perasaan.
Suami dia pikir masalah jalan keluar, masalah jalan keluar. Itu laki-laki. Perempuan enggak, perasaan dulu. Dan itu direnungi dulu lama, baru kemudian jalan keluar. Makanya di sini Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Dia pemimpin itu butuh cepat. Masalah solusi. Apa masalah solusi? Jalan keluarnya apa? Dan Nabi SAW mengatakan sungguh tidak beruntung satu kaum yang dipimpin oleh kaum wanita. Karena lama direnungin sama dia dulu. Bisa sampai berhari-hari sedih baru kemudian jalan keluar gitu kan. Jadi memang sudah seperti itu. Nah, mengenali karakter pasangan penting. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu itu kena pakai perasaan, dia suka kalau ditelepon. Nah, jadi bapak-bapak jangan juga tidak pernah telepon istrinya. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka ditelepon. Jadi kalau ibu-ibu sering telepon dia marah. Karena bagi dia ini lagi kerja, urusan kerjaan. Kalau ibu nggak ada urusan, lagi masak dimatiin kompornya kalau orang telepon, bicara. Kalau bapak-bapak tidak begitu. Nah imbangin ini sekarang, imbangin ya. Cara untuk mempertahankan rumah tangga adalah bagaimana suami mengimbangi perasaan istrinya. Artinya, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk telepon. Gimana kabar? Baik sayang. Ini kita ucapin kata-kata yang baik. Oh ya, dia sudah merasa diperhatikan. Udah cukup. Ibu-ibu juga harus tahu, bapak-bapak itu pakai akal. Dia nggak suka diganggu kalau lagi kerja. Dan jangan pernah berpikiran tidak baik sama pasangannya. Oh kalau tidak angkat telepon berarti lagi bicara sama perempuan lain nih. Ya. Atau lagi sibuk nih, atau lagi apa. Sudahlah, sangka baik aja. Karena kata Nabi SAW, seburuk-buruk ya, seburuk-buruk pernyataan adalah sangka baik, sangka buruk. Seburuk-buruk, sedusta-dusta perkataan adalah sangka buruk. Gak bisa, kita disuruh sangka baik. Sampai kata Nabi SAW, iltamis li akhika udra. Cari alasan baik untuk saudaramu muslim. Pernah ada sahabat janjian sama sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini rupanya terlambat nih. Yang satu nih yang nunggu sudah gelisah. Kata Nabi SAW, kenapa? Ya Rasulullah janjian, belum datang. Kata Nabi SAW, carikan alasan positif untuk saudaramu. Mungkin macet, mungkin telat, mungkin sakit, mungkin banyak, cari alasan. Harusnya begitu. Jadi kalau ada, kita telepon, pasangan gak angkat. Oh mungkin dia masih sibuk. Sudahlah, baca Al-Quran, berzikir, cari aktivitas. Jangan sangka buruk. Karena itu membuka pintu-pintu syaitan. Gitu kan? Harus kenali karakter pasangan. Imbangin karakter itu, kita akan bahagia. Ya. Harus diimbangin. Jadi bapak-bapak harus bawa beberapa saat di perasaan. Ya. Dan ingat, ibu perempuan itu dari kecil sampai nenek-nenek suka dibicandai. Ya. Misal gini, Umar bin Khattab bilang apa? Kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang mencari mangsa. Di luar rumah, sholat, antar jenazah, jihad, laki-laki, jantan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami seperti anak kecil. Bapak-bapak harus pulang rumah, udah lain ceritanya di rumah ini. Buang semua itu utang, pekerjaan di luar rumah, sekarang urusan bercanda sama istri. Lupain semuanya, gitu kan. Sampai Umar mengatakan kami kalau pulang rumah kami seperti anak kecil. Memang sudah begitu, harusnya. Sampai kata Nabi SAW, 3 hal yang tidak masuk hal sia-sia. Seseorang yang berjihad di jalan Allah atau mengurus kuda jihadnya, ya. Seseorang yang mencari nafkah jalan Allah dan suami istri yang sedang bercanda. Biarpun berjam-jam itu enggak sia-sia, pahala di sisi Allah. Saking